hari ini kita akan mendengarkan beberapa waktu jemaat. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dalam ibadah Jumat Agung ini akan dilayani perjamuan kudus. Kiranya segenap jemaat dapat menyambutnya dan mempersiapkan hati. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5 April 2026 pukul 8 dan akan ada acara kebersamaan, bazar pakaian layak pakai gratis dan perjamuan kasih. Ibadah perayaan Paskah jam 5 sore. Bagi yang ingin berangkat ke pusat, disediakan jemputan dan kumpul di tempat ini pukul 4 sore. Demikian warta jemaat, mari kita persiapkan hati memasuki ibadah ini. Sore hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengenang kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Di kayu salib Ia telah menyerahkan dirinya, menanggung dosa kita, dan juga membuka jalan keselamatan bagi setiap kita. Dan pada Jumat Agung ini mengingatkan kita bahwa di balik penderitaan ada kasih yang tak terbatas, dan di balik pengorbanan ada pengharapan yang kekal. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita menenangkan hati kita, memusatkan pikiran kita kepada Tuhan, dan dengan penuh syukur serta hormat kita bersama-sama memuji kebesaran-Nya.
Jumat Agung ini kita selenggarakan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Beserta saudara. Jemaat bersilakan untuk duduk kembali. Nats pembukaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di tengah perenungan kita akan pengorbanan Yesus, kita diingatkan bahwa kasih-Nya sungguh terlalu besar bagi kita. Kasih yang rela berkorban untuk menyelamatkan hidup setiap kita.
di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Kami menyadari bahwa kami sering jatuh di dalam dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu dan lebih memilih jalan kami sendiri. Ya Bapa yang baik, sore hari ini kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau yang tidak berdosa rela menderita demi kami yang berdosa. Ampunilah setiap kami ya Bapa. Bersihkan hati kami dari segala kesalahan dan dosa. Tolong kami untuk hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, dan setia mengikut kehendak-Mu setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar telah menebus dan menyelamatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Roma 6 ayat 17 sampai 18 tertulis, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kasih Tuhan Yesus di hidup kita adalah kasih yang tidak bisa diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Kasih yang tetap setia, bahkan saat kita lemah dan kita tidak layak. Dan kasih-Nya melampaui pikiran dan perasaan. Kasih-Mu
ini setiap kita membawa perasaan dan rasa yang berbeda. Ada mungkin yang saat ini datang dengan membawa perasaan sukacita, dan mungkin ada juga yang datang dengan membawa perasaan duka cita, atau bahkan ada yang datang dengan membawa beban, pergumulan, dan rasa lelah. Tetapi pernahkah kita bertanya sebenarnya saat kita datang ke tempat ini, apakah yang menjadi fokus kita di tempat ini? Dan pernahkah kita memandang dan fokus pada salib Kristus? Saatnya kita tinggalkan semua perasaan dan beban serta rasa lelah kita. Mari kita tenangkan hati kita dan fokus hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Kristus ada pemulihan dan kita beroleh pengharapan.
merayakan hari Jumat yang agung, karena Kristus Sang Juru Selamat telah mati tapi bangkit kembali kemudian untuk memastikan bahwa kami orang-orang yang percaya padamu beroleh keselamatan. Kami memperoleh pengampunan dosa, penebusan dosa, keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih. Di sini kami dan membaca firman dan merenungkannya, ya Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Kami menyambut pembacaan firman Tuhan dan perenungannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25, hanya 2 ayat saja. Nah, sebelum kita membaca bagian ini, saya akan menjelaskan latar belakangnya, ya, konteks ayat-ayat ini. Next, nanti dibalik. Ya, begini, saudara. Surat 1 Petrus ini ditulis tentu saja oleh Petrus dan ditujukan kepada jemaat atau orang-orang Kristen di Asia Kecil, ya, yang sedang di dalam kondisi menderita. Jadi mereka adalah orang-orang yang sedang dianiaya, diperlakukan tidak adil oleh karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Nah, di tengah penderitaan itu, Petrus tidak ngomong bertahanlah, cuma ngomong itu aja, bertahanlah, enggak begitu. Tetapi dia berkata, arahkanlah pandanganmu kepada Kristus yang menderita. Nah, dari satu perikop ini, 2 ayat ini kan ada di dalam satu perikop. Nah, ada 2 tema yang terjalin. Yang pertama adalah ini: Kristus meninggalkan teladan. Ya, jadi di situ nasihatnya bagaimana kita meneladan kepada Dia yang dengan sabar dan tekun menanggung penderitaan itu. Orang Kristen harus begitu ceritanya, ya. Tetapi tema yang kedua yang justru ini lebih mendasar, itu bicara tentang Kristus yang menderita untuk tujuan penyelamatan, yaitu bahwa Dia menebus kita. Jadi di perikop pasal 2 itu, Yesus bukan hanya memberi contoh, tapi Dia menjadi juru selamat. Ya. Nah, ini yang kita akan renungkan bersama-sama. Jadi poin yang kedua yang saya kasih centang warna hijau itu yang akan kita fokuskan. Karena walau bagaimanapun, begini saudara, walau bagaimanapun, sebelum kita bisa meneladani Kristus yang menderita, maka kita harus lebih dulu diselamatkan oleh penderitaan Kristus. Nah, ini inti kekristenan, ya, sebelum kita baca, ya, sebelum dijawab oleh haleluya, haleluya, ya. Nah, gini saudara-saudara, kekristenan itu bicara tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita, bukan tentang apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kekristenan intinya itu adalah Tuhan melakukan sesuatu bagi kita, lalu sebagai responnya kita baru bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, atau kita hidup bagi Tuhan karena Kristus telah memberikan hidup bagi kita. Nah, ini sekaligus membedakan dengan agama-agama lain, ya. Kalau agama-agama lain kan menekankan soal bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan yang baik. Tapi kekristenan intinya adalah Allah telah berbuat sesuatu yang sangat berarti buat hidup kita, baru kita mampu melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, nah sekarang kita membaca 2 ayat yang tadi di bagian depan. Kita perhatikan, ya. Saya bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang telah mendengar,
dan memelihara di dalam hidup kita. Hosiana. Dia, yaitu Yesus, menderita untuk menebus kita. Nah, kata menebus sebetulnya adalah kata yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Pegadaian, Bapak Ibu Saudara, kita mengenal istilah ini. Ya. Nah, ini gambarnya. Ya. Seseorang menggadaikan barangnya karena membutuhkan uang. Tapi nanti kalau sudah punya uang, kita datang lagi ke Pegadaian itu, menebus barang yang kita jadikan jaminan itu. Ya. Jadi menebus itu apa? Membayar sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau sesuatu yang telah kita titipkan gitu ya, atau hilang dari hidup kita. Kita tebus, kita dapatkan kembali. Ada uang yang kita bayarkan untuk mendapatkan kembali. Betul ya? Begitu ya? Saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami ini ya. Ya kadang pas lagi sulit ya. Sulit itu bisa kita itu datang ke Pegadaian, menggadaikan barang kita ya, lalu karena kita butuh uang. Menjelang Lebaran aja cukup ramai itu Pegadaian. Dan nanti pulangnya juga ramai lagi setelah mereka dapat berkat rezeki ya, mereka tebus lagi itu barangnya. Bahkan sekarang ada gadget. Jadi tempat Pegadaian gadget ya ada ya, ada peminjaman juga loh gadget. Jadi pulang ke kampung itu sewa HP. Untuk menunjukkan ke tetangga-tetangga kali ya, kalau punya HP gitu ya. Ya tapi ini menggambarkan satu masyarakat yang sebetulnya kasihan ya, miskin ya, atau memang dalam kondisi sulit ya kasihan. Nah, fokus saya tidak soal miskin atau kaya di sini, tapi soal menebusnya. Jadi menebus itu sebetulnya kata yang umum ya, yang bisa kita jumpai di masyarakat. Tetapi saya harus katakan begini, ada satu penebusan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Betapapun uang kita sangat banyak, usaha kita begitu keras, penebusan tidak akan pernah bisa kita peroleh, yaitu penebusan dosa. Kenapa? Karena harganya itu sangat mahal. Kalau firman Tuhan katakan nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Orang yang berdosa itu dia harus membayar dengan nyawanya. Dan kalau membayar dengan nyawanya artinya dia binasa. Dia tidak akan hidup. Sangat mahal. Dan orang tidak pernah bisa membayar dosa itu kecuali apa yang kita sudah imani selama ini, yaitu Yesus Kristus dan karyanya di kayu salib. Jadi inilah berita baiknya di tengah ketidakmampuan manusia untuk membayar hutang dosa, menebus dosa itu tidak bisa. Tapi yang Yesus lakukan itu menyeluruh, tuntas, lunas, membayar penebusan itu. Jadi kita bersyukur kalau kita semua sampai hari ini sudah menerima penebusan itu. Tapi saya ingin Bapak Ibu mengenal atau mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana Yesus menebus kita. Ya, ditebus dari apa? Kemudian supaya apa? Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dari perikop yang kita baca tadi. Yang pertama ini, Yesus menderita dengan sadar dan rela. Saudara perhatikan kata ia sendiri ya, di ayat 24. Ia sendiri artinya apa? Yesus sendiri memilih untuk memikul dosa.
Jadi artinya Yesus itu bukan sekedar korban keadaan, bukan korban situasi, bukan korban dari konspirasi orang-orang Farisi, para pemimpin agama, bukan sekedar korban dari kekejaman tentara Romawi, walaupun mereka yang berbuat jahat dan membunuh Yesus, bukan juga karena niat jahat orang-orang Yahudi yang sangat mudah diprovokasi itu. Jadi bukan semata-mata karena korban keadaan, sama sekali tidak. Tetapi Yesus sendiri memang menghendaki untuk mati di kayu salib. Saudara lihat ayat sebelumnya, di ayat 23 itu dia ada satu kalimat ketika Yesus dianiaya, dicaci maki dan sebagainya, ya, dia tidak membalas, dia tidak memberontak, tapi kemudian dia menyerahkannya kepada dia, Bapaknya. Jadi artinya apa? Yesus itu secara aktif, sadar, dan rela menyerahkan diri kepada Bapaknya untuk mati di kayu salib. Nah, sampai di sini mungkin jadinya begini, Bapak Ibu Saudara. Atau Bapak Ibu Saudara pernah mengikuti diskusi ya di TikTok ya. Karena gini, seringkali orang Kristen dikatakan bahwa Allah Bapa itu sangat kejam, sampai-sampai mengorbankan anaknya, betul tidak? Kita sering mendengar, coba lihat saya ini kalimat layar selanjutnya. Nah, jadi kita seringkali next satu kali lagi. Ya, jadi kita melihat atau dikatakan orang Bapak itu mengorbankan anaknya. Bapak itu kejam sekali. Coba kalau Bapak Ibu sebagai seorang ayah lalu secara sengaja membuat anaknya menderita, kira-kira normal nggak sebagai seorang ayah? Tidak normal kan? Nah, ini yang seringkali coba dituduh gitu ya, dikata-katain oleh RT 6 ini ya, mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu kejam sekali sampai mengorbankan anaknya gitu ya. Walaupun mereka tidak percaya peliputan Bapak dan anak, tapi demi menjatuhkan ajaran ini ngomongnya begitu ya. Nah, ini kesalahpahaman. Karena begini Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Yesus itu adalah kesepakatan atau keputusan bersama kasih Allah Tritunggal. Bapa yang mengutus Yesus untuk datang ke dalam dunia menjalankan misi penebusan. Yesus datang dengan rela karena kasihnya kepada kita. Dan Roh Kudus yang mengurapi Yesus dan kemudian memimpin Yesus sampai kepada salib. Jadi tidak pernah Yesus itu menjadi korban keadaan, korban situasi. Tahu yang namanya korban ya, kalau kecelakaan itu kan, musibah itu kan tidak pernah dikehendaki. Ya. Jadi Yesus sendiri bahkan di ayat Yohanes pasal 10 yang tadi sudah terlewatkan itu mengatakan bahwa Yesus itu berkata, tidak ada seorang pun yang mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya sesuai dengan kehendakku sendiri. Jadi Yesus itu menghendakinya untuk mati. Dia bukan karena korban keadaan. Ini kekeliruan orang-orang yang tidak mempelajari firman, ya karena memang tujuannya hanya ingin menjatuhkan kekristenan, gitu ya. Nah, sampai di sini maka timbul pertanyaan, tuh kalau tiga Allah Tritunggal ini, ya Allah tiga yang menjadi satu ini menghendaki kematian Yesus, kok kejam sekali ya, gitu ya, kok kejam. Lalu orang mencoba mengurangi ketegangan ini dengan berkata, kenapa sih nggak ngomong aja dari surga? Lalu Yesus Tuhan berkata, aku mengampuni kamu, kan selesai. Kira-kira begitu ya. Jadi sama seperti ketika Tuhan berkata atau berfirman, jadilah terang, maka terang jadi, ya, dan seterusnya. Harusnya Tuhan Allah tinggal ngomong aja, aku mengampuni dosamu, kan selesai. Kenapa harus repot-repot
Yesus sampai datang dan menderita dan mati. Nah, saya akan menjelaskan dengan 2 ilustrasi ini. Tapi pembelajarannya adalah ini. Bapak Ibu setuju atau tidak? Saya tanya dulu. Kasih yang nyata itu selalu menuntut adanya pengorbanan. Setuju kan? Ada yang tidak setuju? Kasih itu tidak cukup untuk diperkatakan, diucapkan, tapi dia harus dibuktikan, betul kan? Coba yang lagi pacaran kan kadang mana bukti cintamu, nah gitu ya. Mesti butuh sesuatu bukti untuk kamu itu betul-betul mencintai. Nah, apa buktinya Tuhan itu mencintai kita? Ya dia mati untuk kita, dia berkorban untuk kita. Nah, 2 contoh mau saya sebutkan di sini. Kalau Bapak Ibu Saudara melayani ya orang-orang yang sedang mengalami masalah, Bapak Ibu pasti akan berkorban. Korban waktu, korban perasaan. Waktunya habis, harus mengunjungi, ya mau mendengarkan keluh kesahnya, kemudian kadang sampai larut malam, kadang tersedot perasaannya, betul tidak? Orang kalau melayani orang yang memang kita sayang sama dia, kita betul-betul peduli sama dia, mau menolong dia untuk lepas dari persoalannya, pasti kita ikut terbawa ke sana itu perasaan, betul tidak? Ini mungkin pengalaman pribadi juga ya. Karena kalau saya melayani jemaat yang sedang ada di dalam persoalan ya, itu sebetulnya capek loh, capek. Tapi kalau bukan karena kasih, ya nggak mau itu. Karena saya panggilannya adalah melayani, sehingga walaupun capek mendengarkan berasa besar, larut malam capek gitu ya. Tersedot perasaannya, bangun tidur ikut mikir, menjadikan itu sebagai bahan dari pokok doa kami, kan itu tersedot perasaannya. Tapi itu bukti bahwa kita itu mengasihi, ada pengorbanan. Tapi kalau kita tidak sayang, pasti kita urusanmu ada urusanmu, kan gitu. Nah kita nggak peduli. Nah kalau kita mengatakan urusanmu, dia akan tenggelam di dalam persoalannya terus sampai dia tergeletak. Itu yang pertama. Jadi menolong orang itu ternyata butuh pengorbanan. Contoh yang kedua, kalau yang pertama pernah Bapak Ibu menolong seperti itu sampai larut malam kadang begitu, saya tersedot perasaannya. Nah yang kedua saja ini, mungkin ini sangat berkait dengan hidup kita. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, punya anak-anak, ya sejak kecil anak-anak itu kan bergantung sama orang tua ya. Kita ngopeni anak-anak kita ngopeni cucu-cucu kita ya. Dari tidak bisa mandi, ya kita mandiin, ganti popok, kita kasih makan. Mulai dia bisa ngomong, kita mendengarkan, udah jelas kita dengerin ya. Kita ajarin membaca buku, walaupun capek malam-malam kita tetap baca ya. Malam bangun tidur, jam 2 anaknya bangun, kita harus kasih susu gitu ya. Capek. Tapi karena kita mengasihi, kita ada pengorbanan itu. Bahkan Bapak Ibu mungkin sudah begini, selama 20 tahun tidak pernah nabung demi anak-anak. Betul nggak? Betul. Kalau Papa Mamamu ditanya, betul Pak? Betul itu. Uangnya untuk bayar sekolahmu, untuk beli pakaianmu, sepatumu, bahkan hobimu, kadang merayu-rayu dan memaksa-maksa beli ganti HP baru, gitu kan coba ya. Papa Mamamu rela makannya sedikit, ya kurang bergizi, ya. Yang penting anaknya bergizi dan sekolahnya bisa lebih tinggi. Itu karena apa? Karena sayang. Jadi saya harus katakan begini Bapak Ibu Saudara, orang yang mengatakan sayang itu harus dibuktikan. Dan kalau kita bicara tentang Tuhan yang sayang sama kita, manusia, ini kan konsep ya agama kita, bahkan menyebutnya Allah itu kasih. Tapi bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan itu penuh dengan kasih sayang kalau dia sendiri tidak membuktikan kasih sayangnya? Jadi kalau ditanya kenapa dia harus datang ke dalam dunia, jawaban yang umum dan itu benar adalah memang
butuh nyawa, ganti nyawa gitu ya. Nanti kita akan lihat di poin yang kedua. Tetapi yang paling mendasar dulu ini adalah karena namanya kasih itu membutuhkan pengorbanan. Gak bisa cuma ngomong. Dan Tuhan sudah membuktikan itu, datang ke dunia untuk mati. Jadi Jumat Agung, tadi ada yang bertanya, member cross, belum saya jawab, saya bilang nanti ya saya mau ibadah. Ada yang tanya gini, Pak, Jumat Agung itu kan kematiannya Tuhan Yesus. Kok disebut agung padahal itu kedukaan? Makanya bajunya hitam-hitam, ya kan, berduka cita. Tapi kok agung? Agung kan great, luar biasa gitu. Loh, yang agung itu apanya? Coba kalau mau dijawab, kenapa disebut Jumat Agung? Bukan soal kematiannya yang mendatangkan duka cita murid-murid ya, tapi karena hasil dari kematian Yesus itu adalah kehidupan kan, sehingga ini agung. Jumat Agung karena di situ ada pribadi yang datang ke dalam dunia yang mati untuk kita, Allah sendiri, Yesus Kristus, Sang Firman. Jadi kan itu Jumat Agung. Ini luar biasa. Yang pertama itu adalah kasih membutuhkan pengorbanan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan ini sudah sangat sadar dan rela ya menyerahkan dirinya untuk kita, apakah kita sebagai orang yang sudah ngerti Tuhan itu sayang kita dengan rela juga menyerahkan hidup kita untuk Tuhan? Ini menjadi pertanyaan reflektif ya. Apakah Tuhan yang sudah begitu sayangnya dia sampai datang, dia mati untuk kita, lalu kita biasa-biasa saja, jadi orang Kristen biasa-biasa saja, gak ada perubahan? Ini pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara. Sekarang yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, Yesus menebus dengan cara menggantikan kita. Ya, itu ada kalimat, ada ayatnya ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kata memikul, next. Kata memikul itu berarti mengangkat beban, ya, beban yang berat ke pundaknya. Kita tahu ya memikul ya. Ada yang biasa mikul di sini? Enggak ya. Ada yang suka mikul-mikul? Enggak ada. Tapi sudah tahu ya memikul kan seperti itu. Nah, Petrus itu mau mengatakan bahwa Yesus itu memikul dosa kita. Jadi dia ketika menuju ke kayu salib, menuju ke bukit Golgota itu, dia bukan hanya memikul salib, tapi dia sedang memikul dosa kita. Nah, di dalam Perjanjian Lama itu ada gambaran yang pernah tercantum di Imamat 16 tentang tentang proses pendamaian, ibadah pendamaian. Nah, jadi gini ceritanya Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu imam itu akan menyediakan 2 ekor kambing. 1 ekor itu untuk disembelih sebagai korban penghapus dosa. Tapi ada 1 ekor kambing yang tidak disembelih, namanya kambing Azazel. Nanti dilihat di Imamat pasal 16. Nah, kambing Azazel ini dikhususkan untuk mengangkut dosa umat sebagai simbol kepada guru. Nah, jadi imam itu akan meletakkan tangannya ke atas kepala kambing. Mungkin kambingnya kan bisa gini kan, dipegangi gitu ya. Terus ditumpangkan. Nah, imam ini akan mengucapkan kalimat-kalimat, formula kalimat tentang menimpakan dosa umat ke kambing ini. Jadi kayak ada transfer gitu ya. Terus kambingnya ini dilepas kepada guru. Dan dia menuju ke sana jauh dari perkemahan orang-orang atau umat Israel. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara, ini adalah simbol yang menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Yesus itu kenyataan dari yang disimbolkan di Perjanjian Lama. Banyak sekali contoh-contoh ini, salah satunya kambing Azazel. Jadi Yesus itu memikul dosa umat, membawa ke bukit Golgota untuk mati di sana.
Artinya Yesus di sana itu menjadi penggantian, substitusi, menggantikan kita. Kita yang harusnya binasa, tapi Dia yang kemudian menanggungnya. Bukan karena salah Dia, tapi karena Dia menanggung salah kita. Next. Jadi kita bisa berkata begini, salib itu adalah penggantian. Yang pertama tadi kita bicara soal salib adalah apa tadi? Keputusan kasih, nggak ada keterpaksaan. Yang kedua kita belajar salib itu penggantian. Nah ceritanya begini, saya coba ya menggambarkannya lagi. Ada Bapak Ibu pernah misalnya melihat ada orang yang ibu hamil ya lagi antri, terus tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang mendekat, Bu, saya gantikan ya posisinya, nanti kalau sudah sampai di situ ibu nanti ke sana. Oh boleh nak gitu ya. Jadi seorang pemuda menggantikan posisi ibu hamil yang berdiri sedang antri. Pernah lihat juga mungkin ya, tapi konteksnya berbeda. Ini penggantian, tapi sederhana ya, sederhana. Tindakan yang kecil. Tapi bayangkan yang lebih besar lagi itu begini. Ada seorang teman gitu ya, menggantikan temannya yang bersalah, yang harusnya dipenjara. Temannya yang baik ini, yang sayang kepada temannya, menggantikan dia. Mau pakai pakaian tahanan lalu dia dipenjara. Demi temannya yang bersalah itu dia keluar dari penjara, tapi dia ada di dalam. Ada nggak yang seperti itu? Pernah ada nggak ya? Mungkin pernah ada, tapi ini adalah sebuah gambaran. Nah, tapi yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan sekedar menggantikan antrian atau di dalam penjara, enggak begitu. Yang Yesus lakukan adalah Dia menggantikan kita dalam hukuman dosa. Jadi ini penggantian yang sempurna. Karena seharusnya kita yang ada di sana digantikan oleh Tuhan. Ada proses penggantian yang sempurna. Dia yang tidak bersalah menjadi bersalah atau dinyatakan bersalah karena Dia menanggung kita yang bersalah. Sedangkan kita dinyatakan benar di hadapan. Nah dengan begitu Bapak Ibu Saudara, ini penghiburannya ya. Kita tidak perlu terus dikuasai oleh rasa bersalah karena dosa-dosa masa lalu. Karena pada dasarnya Tuhan itu telah menebus dosa kita, termasuk dosa kita yang di masa lalu ditebus. Tidak perlu terus merasa aku ini banyak berdosa, aku nggak layak. Betul kita itu nggak layak, tapi Kristus itu sudah menebus kita. Nah saya ngomong gini karena begini, ada member cross saya ya, yang kalau mengalami musibah 2 kali ini mengalami jatuh, dia akan menghubungi kami dengan menangis, lalu dia mengatakan, aku banyak dosanya Pak Kunco. Jadi dia mengaku banyak dosanya, termasuk kemarin ya, dia telepon tiba-tiba karena jatuh, dia mengaku banyak dosanya gitu. Lalu tadi saya siang setelah ibadah saya kunjungi, saya kasih pengertian. Karena dia seringkali dikuasai oleh rasa bersalah. Saya katakan begini, tidak selalu penderitaan musibah itu akibat kesalahan kita secara langsung. Tidak selalu begitu. Bisa Tuhan itu mengizinkan musibah terjadi untuk mengingatkan kita ketidaklayakan kita, dosa-dosa kita, sehingga kita bertobat. Bisa, tapi tidak selalu begitu. Saya bilang gitu. Tadi rada-rada kayak khotbah. Saya setelah khotbah Jumat Agung, saya ke rumah sakit, khotbah lagi sama ibu ini. Ibu ini mendengarkan, ya Pak Bonco gitu. Jadi rasa bersalahnya besar. Saya bilang gini. Tapi kadang Tuhan itu mengizinkan musibah terjadi supaya kita belajar ya, apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan, harus lebih hati-hati. Kan dia jatuh, jadi saya kasih tahu detailnya. Jadi terus merasa bersalah ya, Tuhan itu sudah mati hari ini Jumat Agung. Tuhan itu menanggung dosa kita, dosa masa lalu kita. Tidak perlu
ingat-ingat lalu merasa bersalah, kamu kehilangan sukacita. Saya bilang gitu. Lalu saya doakan dia senang sekali. Terima kasih Pak Bonco. Nangis-nangis terus loh Bapak Ibu. Ini agak-agak itu ya Ibu, ini sangat itu, pokoknya tolong Pak Bonco gitu ya. Jadi saya jarang menemukan ibu-ibu yang kalau menangis itu kasihan banget gitu, kasihan gitu. Ya memang perlu ditolong gitu, dia perlu dikuatkan imannya. Nah, Bapak Ibu juga jangan merasa terus diliputi oleh rasa bersalah pada dosa-dosa bersama. Karena pada dasarnya Tuhan itu telah menebus dosa kita. Bapak Ibu juga jangan begini, merasa dosanya besar di masa lalu hari ini membayar dosa itu dengan apa? Dengan melakukan perbuatan baik, tapi motivasinya bayar. Kalau itu yang kita lakukan, itu kita juga menghina Tuhan. Karena menganggap penebusan Kristus itu tidak cukup, masih kurang. Lalu kita menambah-nambahi dengan berbuat baik supaya kita merasa yakin. Kita yakin kita diselamatkan, dosa kita diampuni, tapi itu telah merendahkan pengorbanan Kristus yang sempurna, yang tidak perlu tambahan apapun dari perbuatan baik kita. Jadi yang perlu dilakukan apa? Percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yakin dosaku di masa lalu sudah diampuni. Tuhan sudah mati untuk kita. Dia menebus untuk kita. Dia memikul dosa kita. Terima kasih ya sama Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu datang ke gereja, melakukan ini dan itu sebagai satu perbuatan baik, bukan supaya ditambah-tambahkan nilai kita supaya bisa masuk surga. Enggak. Kita sudah dijaminkan keselamatannya oleh Yesus yang mati menggantikan kita. Dan itu tidak pernah ada di dalam agama-agama manapun, Bapak Ibu saudara. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Hanya Yesus dalam kekristenan yang menunjukkan bahwa betapa keselamatan itu pasti karena Yesus sendiri menggantikan kita. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Ini tujuan daripada penebusan. Saya bacakan. Yesus menebus supaya kita hidup untuk kebenaran dan berelasi dengan Allah. Saudara perhatikan kata supaya kita. Ini tujuan. Next. Supaya kita. Jadi tujuan penebusan itu adalah bukan hanya kita diselamatkan dari apa, tapi diselamatkan untuk apa. Kalau diselamatkan dari apa kita sudah tahu, dari kebinasaan, gitu ya. Tapi Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya melepaskan kita dari kegelapan, lalu berada di tengah-tengah netral, enggak. Tuhan punya tujuan supaya kita hidup untuk kebenaran dan berelasi dengan Kristus, dengan Allah di dalam Yesus. Itu tujuannya, Bapak Ibu saudara. Nah, Petrus menggunakan dua gambaran ini. Yang pertama, mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, yang artinya ada satu perubahan hidup. Kalau kita sudah di dalam Kristus, Kristus akan memampukan kita untuk mengalami perubahan hidup. Nah, karena itu kalau misalnya kita udah jadi orang Kristen cukup lama, mengaku percaya tapi tidak ada perubahan. Bukan Kristusnya yang tidak berkuasa mengubah, tapi kitanya yang masih belum sungguh-sungguh menyerahkan kepada Kristus untuk mengubah hidup kita. Itu seringkali yang terjadi adalah itu. Jadi seharusnya ketika kita sudah di dalam Kristus, kita percaya kepada Yesus, Yesus akan mengerjakan satu perubahan hidup untuk kebenaran. Dan seperti ayat yang satu, ini gambaran yang kedua, kita akan kembali kepada gembala. Sebelumnya kita sesat seperti domba, tetapi kemudian karena gembala yang baik mencari kita dan menemukan kita, membawanya pulang. Sebetulnya ini adalah perasaan Petrus juga ya. Petrus itu kan pernah tersesat, betul tidak? Sesumbar
untuk tidak akan menyangkali Tuhan, ya. Tapi ternyata belerap, ternyata dia menyangkali, ya, tidak sesuai dengan janjinya yang pokok itu, yang sombong itu. Dan rupanya itu menyadarkan dia untuk tidak sombong lagi di dalam pengakuan-pengakuan yang besar, gitu ya. Dan dia sadar dia lemah. Tapi bersyukur karena pada malam, pada satu hari ketika di tepi Danau Tiberias, Yesus menyapanya secara khusus. Ada satu percakapan atau dialog pemulihan. Lalu Yesus tahu betul Yesus adalah gembala yang baik yang membawa dia kembali kepada Tuhan. Jadi tujuan penebusan itu hidup untuk kebenaran dan punya relasi dengan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, jangan balik lagi ke dunia yang lama, gitu. Itu maksudnya. Karena Kristus sudah menyelamatkan, kita harus betul-betul minta Tuhan untuk hidup. Ada satu proses perubahan. Kayak ada sebuah lagu kan, hidupku bukannya aku lagi, ya. Atau misalnya setiap hariku berubah. Ada satu progres, ada satu kemajuan. Gak lama, gak terus di sini. Apalagi mundur ke belakang, kembali lagi melakukan dosa-dosa pelanggaran di masa lalu yang seharusnya itu kita sudah tinggalkan, kita putuskan di dalam nama Yesus. Jadi salib itu berarti pemulihan. Next, ini salib ini pemulihan. Tempat di mana kita bisa mengalami satu relasi yang baik dengan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah-Nya. Dalam beberapa minggu kita sudah belajar mengenai kasih Kristus yang menebus yang hidupnya berantakan. Waktu itu siapa yang khotbah di sini saya tidak tahu. Kemudian yang menebus yang pernah menentangnya, kira-kira itu siapa tokohnya? Waktu itu lupa semua ya. Kemudian kasihnya menebus yang diabaikan. Nah kalau ini saya khotbah di sini. Siapa? Yang buta matanya? Bartimeus, ya itu saya khotbah di sini. Lalu kasihnya menebus yang jauh dari Allah. Siapa itu yang khotbah? Atau tentang siapa? Terus kasihnya menebus yang tidak punya apa-apa minggu lalu. Siapa yang khotbah di sini? Aisyah. Nah, masih fresh minggu lalu apa? Tentang apa? Siapa tokohnya? Ya, penjahat yang di samping Yesus itu siapa? Nah, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa untuk menjadikan dia bisa selamat, tapi Tuhan selamatkan dia, kan gitu. Jadi sebetulnya hidup kita itu karena kasih Tuhan semata, apa itu? Kita bisa memperoleh keselamatan kelak sampai ke surga itu juga karena kasih Kristus. Dia yang menjaminkan itu semua melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Yang hari ini kita mau rayakan, kita ingat kembali melalui perjamuan kudus. Orang Kristen kenapa melakukan perjamuan kudus? Disampaikan Tuhan yang menetapkannya, tapi itulah cara kita mengingat pengorbanan Kristus. Tubuhnya yang hancur, darahnya yang tercurah, semuanya itu untuk keselamatan kita. Terpujilah Tuhan. Pesan kita hari ini, firman Tuhan hari ini adalah mari kita jalani hidup ke depan bersama dengan Tuhan. Jangan mundur ke belakang, maju ke depan. Oke? Maju ke depan. Setia terus berjalan bersama dengan Tuhan yang sudah menjamin keselamatan kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Mari sekarang kita jalani hidup bersama dengan Dia di dalam kebenaran, di dalam kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita hening sejenak, kita akan berdoa sama Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Mu begitu besar, Kau sendiri rela datang dalam kesadaran yang penuh untuk menderita bagi kami yang seharusnya menderita, bahkan binasa karena dosa-dosa. Kau sendiri telah memikul dosa kami, menyelamatkan kami dengan menggantikan tempat kami di mana seharusnya kami binasa, tapi Engkau menanggungnya, Tuhan. Terima kasih. Dan Engkau sendiri telah membawa kami kepada satu kehidupan yang dipulihkan. Kami hidup dan bisa hidup untuk kebenaran. Sekaligus kami bisa berrelasi dengan Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Inilah doa kami, dan kami mohon pertolongan-Mu untuk jemaat-Mu untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam tuntunan firman, sehingga mereka memuliakan Tuhan sebagai syukur kepada Tuhan yang sudah bertolong. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Kita hendak mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama, sebab Kristus sendirilah yang telah menetapkannya dan mengundang kita untuk ambil bagian di dalamnya. Nah, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang telah dibaptis dan telah mengaku percaya kepada Tuhan. Kami juga dengan sukacita menyambut Bapak Ibu saudara yang berasal dari gereja lain, tetapi rindu untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini pada saat ini. Nah, agar perjamuan kudus ini benar-benar menjadi berkat bagi kita, selayaknya kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama, dengan suami istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Bagaimanakah hubungan kita dengan mereka? Di hadapan Tuhan, marilah kita mengakui bahwa kita seringkali gagal. Kita berbuat dosa. Kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak. Tapi sekaligus kita datang dengan keberanian karena ada anugerah dari Tuhan untuk kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Bahkan untuk itu Dia mati di kayu salib. Maka marilah kita menyesal akan dosa-dosa kita yang telah melukai Tuhan. Kita mohon ampun supaya kita dilayakkan kembali untuk hidup dalam damai sejahtera-Nya, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, inilah kami Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang layak untuk diselamatkan, karena kami orang-orang berdosa. Seharusnya kami binasa, tapi karena Kau mengasihi kami sehingga Kau datang dengan rela untuk menderita dan mati, menggantikan kami, memikul dosa kami, supaya kami hidup untuk Tuhan, supaya kami memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mengalami kehadiran-Mu melalui perjamuan kudus ini ketika kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau layakkan kami dan memberi kami sukacita untuk hidup bagi Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan kita juga bersyukur karena Roh Kudus yang akan menolong kita untuk senantiasa mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, lalu Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sementara roti dan air anggur ini dibagikan, Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi masing-masing. Adakah yang belum mendapatkannya, bisa mengangkat tangan, bisa dilayani. Mari kita menyiapkan rotinya terlebih dahulu.
Kita ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah dengan syukur. Berikutnya kita siapkan anggurnya. Kita angkat kembali. Kita ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan kita. Minumlah dengan syukur. Kita berdoa, Tuhan terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih. Mampukan kami dengan kuat kuasa kudus untuk menjalani hidup yang baru, memiliki satu relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kami terus diproses semakin serupa dengan Kristus dalam keseharian kami. Terima kasih. Berkati jemaatmu, imannya bertumbuh. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan juga tolong sembuhkan mereka, mengalami pemulihan dari Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo. Berikutnya kita akan melaksanakan persembahan. Persembahan hari ini diambil dari Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17 yang berbunyi demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Persembahan bisa disiapkan dan nanti bisa dimasukkan di kotak persembahan selesai kebagian. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa menyerahkan persembahan ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami boleh sekali lagi mengingat akan putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menderita untuk menebus kami. Pada saat ini kami hendak memberikan persembahan kami sesuai dengan berkat yang Engkau sudah berikan pada kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan dan kiranya juga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan tolong kami sebagai umat yang sudah Engkau tebus, agar kami boleh senantiasa setia mengikut Tuhan, sehingga boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga sudah memimpin dalam kebaktian pada sore hari ini. Terima kasih, kami juga boleh menikmati perjamuan bersama dengan saudara-saudari seiman sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya pada sore hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, mengingat bahwa salib bukan hanya sebagai lambang, tetapi juga salib itu merupakan lambang kasih, pengampunan dan keselamatan bagi kita setiap orang yang percaya. Kiranya kita tidak hanya mengingat momen ini sebagai momen penyaliban Kristus yang kita peringati saja, tetapi juga menghidupi maknanya, memikul salib setiap hari, hidup dalam pertobatan dan menjadi saksi Kristus di dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nunggu di sini. Ya daripada Mira. Ngopi ya. Kan aku aku ora tugas. Loh, Bu Rita di terkait Bu Rita. Nanti timbangannya ada di